Halo anak-anak kelas 5, berjumpa kembali bersama Mr. Agung. Kali ini di kelas tutorial YouTube. Kelas tutorial YouTube ini dibuat untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil pembelajaran di minggu pertama, yaitu kelas Google Meet. Saat kelas Google Meet, Mr. Agung sudah menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita buat proyek menggunakan komputer untuk bulan September. Yaitu, kita akan membuat bagan sistem pernapasan menggunakan aplikasi Microsoft Publisher. Nah, kali ini Mr. Agung akan membuatkan tutorial bagaimana tahap-tahapannya, langkah-langkahnya saat kalian akan membuat tugas bagan sistem pernapasan. Semoga dengan tutorial ini bisa membantu kalian atau orang tua di rumah saat menemani putra-putrinya mengerjakan tugas TIK. Dan mudah-mudahan kalian selalu diberikan kenikmatan kesehatan oleh Tuhan, dijauhi dari segala macam penyakit, khususnya COVID-19 yang kini masih menjadi pandemi dan masih perkembangannya masih sangat banyak kasusnya dalam setiap harinya. Kita berharap kalian tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Baik, pertama kita akan jalankan dulu program Microsoft Publisher. Ada dua cara, Mr. Agung akan coba kasih tunjuk. Yang pertama adalah kita masuk Microsoft Publisher melalui tombol Start. Kita klik dulu tombol Start-nya di sini. Lalu kalian cari kelompok atau folder dengan, kalau Mr. Agung menggunakan versi yang 2013, maka Mr. Agung mencari folder Microsoft Office 2013. Ini diklik, lalu kita cari Publisher 2013-nya. Nah, ini dia Publisher 2013. Kalau sudah ketemu, maka tinggal diklik saja. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilan pertama. Kita bisa diminta mana yang akan dipilih, gitu ya. Seperti itu. Itu adalah langkah yang pertama. Pilihan yang pertama melalui tombol Start. Cara yang kedua, saya close dulu yang ini. Oke. Cara yang kedua, kalian bisa klik di bawah. Itu ada tanda kaca pembesar, type here to search. Ini diklik, lalu kalian tinggal ketik saja Publisher, gitu ya. Nanti dia akan muncul. Nah, ini paling atas. Kalian tinggal klik. Akan muncul apabila Microsoft Office-nya sudah terinstall di laptop atau komputer kalian. Kalau misalnya belum terinstall, ya tidak akan ada. Publisher juga biasanya kalau menginstal, karena jarang digunakan, suka tidak ikut diinstalkan. Jadi tolong diperiksa dulu ada atau tidak Publisher-nya ya. Seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, kalian kesulitan menginstalasinya, silahkan komunikasi dengan Mr. Agung, janjian kapan kira-kira laptop atau komputernya bisa dibawa ke sekolah untuk diinstal, supaya kalian bisa mencoba seperti itu ya.
Oke, ini bisa diklik. Silahkan kalian gunakan cara mana yang menurut kalian mudah. Seperti itu ya. Nah, setelah masuk ke sini, kalian pilih saja yang ini. Ya, mungkin akan beda-beda. Cari saja yang blank. Gitu ya, blank dengan posisi yang portrait. Seperti ini. Ini kita klik terlebih dahulu. Oke, nah setelah muncul lembar kerja Publisher, kita akan rubah dulu posisinya atau orientasi kertasnya menjadi landscape ya. Ini kan potret nih, tegak. Nanti landscape tidur gitu ya, seperti itu. Langkah-langkahnya adalah kita pilih dulu menu page design di atas. Lalu kalian pilih di sini orientation. Nah, ini kalian klik yang orientation-nya, lalu kalian pilih landscape. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan buat bagannya. Untuk bagian paling atas, sistem pernapasan pada manusia. Kita klik terlebih dahulu menu insert, lalu kita pilih shapes, lalu kita pilih rounded rectangle. Nah, lalu kita buat di sini kira-kira sebegini, sebesar ini kira-kira. Ya. Setelah kita membuat kotaknya, kita akan tambahkan, tuliskan di dalam shape di sini. Caranya adalah kita klik dulu shape-nya, kotaknya, lalu kita pilih menu insert. Nah, di sini ada draw text box. Ada icon draw text box. Ini kamu klik. Lalu kita klik satu kali di dalam shape-nya ini. Satu kali saja cukup. Klik. Nah, nanti akan muncul tuh kursornya di situ. Ya, kita akan lanjutkan. Kita akan rubah dulu font size-nya. Silahkan font size-nya diatur saja. Tapi ingat, hasil akhirnya di lembar ini harus maksimal terisi. Jangan nanti berat sebelah terlalu ke atas, atau semuanya ke kiri, berat kiri atau berat ke kanan. Kalian harus mengatur. Font name, font size juga kamu boleh bebas untuk font size-nya. Font name juga kamu sendiri yang mengatur, kalian sendiri yang ngatur ukurannya. Nanti warna-warna juga kalian sendiri, bebas. Ya, intinya jangan ada satu yang kurang. Kalau ada 3 kotak, ya 3 kotak. Kalau ada 10 kotak, ya 10 kotak. Gitu ya. Jangan ada yang kurang dan isinya harus betul. Seperti itu. Nah, misalnya untuk video yang pertama ini, Mr. Agung akan tetap pakai Calibri. Mr. Agung akan coba pakai font size-nya 22. Lalu pakai cetak tebal. Perataan teksnya supaya di tengah-tengah kita pakai paragrafnya center. Ya, lalu ketikkan huruf kapital semua. Sistem pernapasan pada manusia. Nah, kalau semuanya huruf besar ya huruf besar, jangan huruf kecil. Kalau ada yang huruf kecil besar ya ikutin format penulisannya. Oke. Mr. Agung akan rubah lagi nih, karena menurut Mr. Agung ini masih ada tempat. Dari 22 saya akan coba jadi 28, masih bisa di sini ya. Nah, maksimal jadinya besar, seperti itu maksud Mr. Agung. Selanjutnya kita akan buat di baris yang kedua. Di baris yang kedua ada 3 kotak di situ. Ada kotak yang pertama isinya organ pernapasan, lalu yang kedua dan yang ketiga. Ya, kita akan mulai dari yang tengah terlebih dahulu. Caranya sama. Pertama kita buat dulu shape-nya. Tinggal klik menu insert ya, lalu kita pilih shapes. Lalu kita pakai juga rounded rectangle.
Lalu kita buat. Nah, kita perhatikan di sini supaya nanti pas di tengah-tengah, diingat-ingat, oh ini tanda kotak ini tengah, berarti di huruf A. Nanti tengah-tengahnya kita luruskan dengan yang ini nih, ya. Nah, kita akan buat dulu satu, kira-kira. Saran Mr. Agung, kalian mengerjakan ini sambil melihat handout-nya ya, supaya nanti tahu harus bikin kotaknya sebesar apa. Nanti udah bikin besar-besar, ternyata pas bagian baris ketiganya nggak cukup, karena kotaknya lebih banyak di baris ketiga. Jadi kalian harus lihat di baris keberapa yang paling banyak jumlahnya. Nah, itu kira-kira patokannya dari situ. Nah, lalu setelah kita buat di sini, nanti kira-kira di sini cukup, lalu di bawahnya juga cukup 3 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin di sini, saya akan kecilkan dulu. Masukkan teks dengan klik menu insert, lalu kita pilih draw text box, lalu kita klik satu kali. Nah, muncul lagi, lalu kita ke menu home, paragrafnya center, kita juga pakai cetak tebal. Font name-nya silahkan bebas, font size-nya juga diatur sendiri. Saya akan coba pakai 16 di sini supaya cukup. Lalu kita ketik proses pernapasan. Wah, masih bisa besar nih. Mr. Agung coba besarkan lagi jadi 18. Jelek sekali. Oke. Coba dengan 18, tapi supaya bisa 2 baris saya pencet enter gini aja deh. Proses pernapasan gitu ya. Jadi 2 baris. Lanjut, saya akan bikin lagi masih di baris yang kedua. Kita bikin lagi shape-nya masih rounded rectangle. Di yang sebelah kanan ini dia lebih panjang. Nah, dia lebih panjang karena isinya lebih banyak. Lalu tingginya harus sama supaya bagus, supaya enak dilihat ya. Baik gitu. Jangan yang ini tingginya segini, ini kecil. Nah, itu begitu ya. Dengan komputer kan membantu manusia. Jangan sampai pekerjaannya jadi lebih jelek dibandingkan pekerjaan tulisan tangan sendiri gitu. Nah, di sini kita akan tambahkan teks lagi. Kita klik menu insert, lalu kita pilih draw text box. Kita klik satu kali di sini. Nah, tadi di sini font size-nya lupa saya 18. Nah, di sini juga sama. Saya akan coba pakai 18. Pakai juga cetak tebal, font name-nya kamu bebas. Font size-nya juga sebenarnya bebas. Silahkan diatur supaya tampilannya bagus. Rapi, menarik begitu ya. Saya akan ketik di sini gangguan pada proses pernapasan. Masih huruf kapital semua. Gangguan pada proses pernapasan. Nah, seperti ini. Lalu kita akan bikin satu lagi di sebelah kiri. Ini saya akan copy aja dari yang tengah. Ya. Saya klik shape yang proses pernapasan ini, lalu saya klik ikon copy yang ada di menu home. Lalu untuk menampilkannya kita klik di sembarang tempat dulu, lalu kita klik paste gambarnya ya, klik. Nah, nanti muncul nih, kita pindahkan sini. Nah, jangan terlalu ke kiri karena nanti di bawah sini baris ketiga si proses yang di sebelah kiri ini dia punya turunannya 3. Jadi kita harus cukup 3 di sini supaya cukup. Malah bahkan saya akan coba geser aja ini ke kanan lagi supaya nantinya cukup gitu. Nah, kira-kira segini deh, kita coba. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke baris yang ketiga. Saya akan mulai dari yang paling banyak dulu.
dari turunannya ketiga ini adalah yang di sebelah kiri. Oh, ini tulisannya belum diganti. Di sini adalah organ pernapasan. Kita ganti dulu. Delete. Kita enter aja deh. Ini organ pernapasan. Lalu kita buat turunannya dari organ pernapasan, ada 3 di situ. Kita buat dulu pakai, kita bikin shape-nya lagi. Kali ini di baris ketiga kita akan pakai rectangle. Kita buat dulu di sini. Nah, kira-kira aja. Nah, saya mau tahu dulu nih tengah-tengahnya mana. Oh, di sini di huruf P ya. Jadi saya akan luruskan tanda di sini dengan huruf P. Oke, kira-kira di sini. Nah, lurus. Lalu di sini ada 3. Tadi saya bilang. Saya bikin dulu mulai dari yang tengah. Di sini ya. Di sini terisi tenggorokan. Tadi untuk menuliskan teksnya, memasukkan teks ke dalam shape, kita klik menu insert, lalu pilih draw text box, lalu kita klik lagi di sini 1 kali. Oke. Lalu kita pindahkan supaya tulisannya di tengah-tengah dengan menggunakan paragraph center. Lalu kita pakai bold aja, tetap bold gitu. Font size-nya saya biarkan tetap 10. Saya nggak merubah font name. Kalau kalian mau merubah font name-nya silahkan. Nanti berarti font size-nya juga menyesuaikan. Di sini adalah tenggorokan. Huruf pertamanya saja yang besar. Nah, saya ketik dulu. Setelah diketik dulu baru saya atur. Ini bisa sebesar apa ya maksimalnya ya. Coba kalau 11 masih bisa. 14 juga masih tahan. 18 juga masih bisa. Oh, 20 nggak bisa. Berarti saya akan pakai 18. Tapi tingginya saya tambahkan sedikit. Nah, gitu ya. Selanjutnya, saya akan buat lagi di sini. Biar besarnya sama, saya akan copy aja deh. Nah, diklik kotaknya ya. Lalu kita klik copy. Lalu kita klik paste. Nah, nanti muncul, kita tinggal pindahkan. Seperti ini, kita tarik. Kita simpan di sini. Nah, biarkan saja dulu lebih, nanti kita kecilkan karena di sini tulisannya sedikit tulisannya. Selanjutnya di sini itu organ pernapasannya ada hidung. Kita ketik lagi hidung. Nah, cuma sedikit kan, kita akan kecilkan supaya dia tidak keluar kertas. Nah, ini saya akan rapatkan lagi. Bisa nggak di batas margin? Nah, saya akan bikin hanya kecil aja di sini supaya masuk tidak keluar dari batas margin, ya. Takutnya kalau di luar keluar dari batas margin nanti saat di print tidak akan kecetak gitu. Lalu saya akan paste lagi buat kotak yang satu di sini. Langsung paste lagi, nanti munculnya tenggorokan karena tadi terakhir mengcopy adalah kotak tenggorokan. Nah, ini saya akan tarik, simpan di sini. Nah, kita atur kalau jarak di sini segini, jarak yang di sisi selanjutnya juga kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini ada paru-paru. Kita ketikkan di sini paru-paru. Lalu kita akan kecilkan sebisanya. Oke, segini kira-kira. Nah, ini juga sebenarnya kurang pas ya, karena dia mengambil jatah dari proses pernapasan. Itu. Nah, seperti ini. Caranya gimana supaya ini baik? Bisa berbeda dengan yang ada di buku. Caranya kita atur tingginya. Ini kita atur tingginya, kita perbesar gitu ya.
Nah, jaraknya ini kita perbesar, ini juga sama. Nah, supaya apa? Si paru-parunya turun ke bawah nanti. Nah, kita atur gini. Mana ya paru-parunya? Nah, berarti kita atur. Ini nggak apa-apa. Yang penting tampilannya rapih. Enak dilihat gitu ya. Nanti diatur lagi gimana caranya supaya si hidung, tenggorokan ini bisa ada di tengah-tengah shape-nya. Lalu kita akan buat yang di proses pernapasan. Di sini cuma ada 2 kotak, ya. Jadi kita akan buat pakai shape lagi. Nah, besarnya jadi sama dengan si sebelahnya kira-kira. Jadi kita akan buat di sini. Nah, kira-kira seperti ini dulu. Jadi font size-nya di sini 18 ya. Nah, lalu kita akan perbaiki di sini juga, berarti insert draw text box. Diklik, kita coba font size-nya ke 18 juga. Cetak tebal juga, lalu di tengah-tengah. Di situ ada pernapasan perut. Pernapasan perut. Nah, seperti ini. Karena di sini mepet, ternyata 18 nggak cukup, maka kita akan kecilkan saja font size-nya. Nah, jadi saya akan pakai yang ini 12, gitu ya, nggak apa-apa. Lanjut lagi, kita buat lagi kotak selanjutnya. Ini akan saya copy saja. Nah, kita akan simpan di sebelah sini. Ini namanya pernapasan dada. Cukup dihapus yang perutnya saja di sini. Nah, dada. Begitu ya. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya. Paru-paru di sini P-nya juga besar ternyata. Lanjut. Nah, yang di sini cuma ada 1 kotak nih. Kita bisa bikin besar. Kita buat lagi shape rectangle-nya. Kita buat di sini dia, kita akan luruskan lebarnya sama kotak yang atas. Nah, ini besar. Kita polin aja sampai bawah. Seperti ini. Lalu kita masukkan tulisannya. Insert draw text box. Ya. Lalu ke menu home, kita pakai cetak tebal, font size-nya kita pakai 18. Nah, sekarang kita akan pakai satu icon di sini, yaitu bullets. Dari menu paragraf di sini, di grup paragraf ada bullets di sini ya. Kita boleh klik, silahkan kamu pilih mana yang kamu suka. Saya akan coba pakai yang ini, ketupat, diamond. Nah, lalu kita ketik di situ penyakitnya apa saja sih gangguan proses pernapasan. Yang pertama ada asma, huruf besar semua di situ. Kita juga bikin huruf besar semua. Lalu kita enter, ada tuberkulosis, atau lebih dikenal dengan TBC. Tuh. Lalu ada influenza. Lanjut, kanker paru-paru. Di bawahnya ada emfisema. Dan terakhir, bronkitis. Oke, baris ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita ke bawah di sini ya. Di baris keempat itu nggak semuanya ada, karena di sini baris keduanya juga cuma 1 gitu ya. Kita akan bikin yang di sebelah sini, turunan dari tenggorokan ada 3 ke bawah. Nah, kira-kira nih ya, harus cukup nih 3 sampai ke bawah, jangan ngatung gitu ya. Sininya luas atau jangan malah nggak cukup.
Di sini di bawah tenggorokan ini kita akan menggunakan oval shape-nya. Kita coba klik menu insert, lalu pilih shapes. Lalu kita pilih oval. Nah, kita buat di sini. Kira-kira, nah kira-kira supaya cukup nih. Di sini 3. Lebarnya samakan dengan tenggorokan aja. Ya, lalu kita masukkan teksnya sama. Insert, lalu pilih draw text box, kita klik di sini supaya tulisannya di tengah-tengah, sama paragrafnya center, lalu cetak tebalnya tetap, font size-nya kalau tadi di 18, di sini kita kecilkan saja 14. Ya. Ini tampilan layar di Mr. Agung 59%. Jadi kalau kamu kelihatannya kecil, oh kecil banget. Ini kalau 100%, font size 14 itu besar loh. Jadi hati-hati saat menggunakan presentasinya, diperhatikan juga, begitu ya. Nah ini kan tadi berapa persen? Saya akan coba. Yang penting nggak kepotong ya screen-nya. Nah, di 70%. Di sini itu tulisannya adalah, bentar, apa ini? Batang tenggorokan. Di sini kita ketikkan, batang tenggorokan. Nah, coba saya besarkan lagi. Di sini nggak cukup tandanya. Mana N-nya ya? Nah, ini kebesaran juga. Saya mau segini besarnya, berarti resikonya saya harus kecilkan lagi font size-nya. Nah, maka 12. Karena kalau terlalu besar nanti nggak cukup. 3. Nah, kalau 12 cukup segini. Lalu kita copy saja sekarang. Ini tinggal di copy, paste. Nah, kita simpan, kita tarik ke bawah. Jaraknya kira-kira segini aja dulu. Coba sekali lagi di paste lagi, supaya tahu nih cukup nggak nih sampai bawah. Oh kan, oke lah ya. Nah ini kan nggak cukup ya. Ini kita naikin lagi ke atas, kita atur. Nah supaya jaraknya cukup. Nah pas nih sekarang segini. Sekarang tinggal diganti isi aja, isi gambarnya, tulisannya. Yang ini namanya kita hapus. Yang ini itu namanya pangkal tenggorokan. Tuh, lalu yang terakhir ini namanya cabang batang tenggorokan. Aduh, ini nggak cukup juga ya. Kita kecilin aja deh yang ini. Nah, 11 udah cukup. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya ya. Lanjut, sekarang kita bikin yang di sini paru-paru. Kita buat lagi pakai shape, masih sama oval. Kita buat di sini lebarnya sama dengan paru-paru di atas. Nah, seperti ini. Di sini saya tidak terlalu kelihatan. Bentar ya. Oke, kita tambahkan di sini tulisannya. Kita klik lagi menu insert, lalu kita pilih draw text box. Kita klik 1 kali. Kita simpan di tengah-tengah ya, center. Boldnya jangan lupa. Saya akan coba dengan font size 10. Ini tulisannya adalah, nggak terbaca, Bronchus ya.
Nah, kita ketik di sini Bronkus. Oke. Setelah diketik baru saya coba dinaikin, dibesarkan. 11 masih bisa, oke. 12 juga masih bisa. 14 nggak bisa. Kita ketikkan di sini coba 13. 13 juga nggak bisa, berarti 12 saja. Gitu. Lalu ini kita copy. Nah, kita copy, lalu kita luruskan, simpan di sini. Nah, seperti ini. Di sini kita tinggal hapus, kita ketikkan Bronchiolepus. Wah, nggak cukup nih. Berarti kita blok aja. Klik di sini. Kita Ctrl A untuk ngeblok semua yang ada di dalam lingkaran ini. Lalu kita kecilkan sampai secukupnya. Ternyata 9. Oke, kita pakai 9. Yang terakhir kita copy juga di sini. Yang di Bronchus langsung paste aja ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke sini ke bawah. Oke. Namanya adalah Alevolus di sini. Tetap dengan 12 font size-nya, saya coba. Ah, cukup Alevolus. Oke, sudah cukup seperti itu. Selanjutnya kita akan bikin turunan dari proses pernapasan. Ada dua, ada pernapasan perut dan pernapasan dada. Di sini masih pakai oval. Kita klik insert shape-nya, kita masih pakai oval. Kita buat di lurusan dengan ini, pangkal tenggorokan. Kita buat selebarnya sama dengan pernapasan perut di atas. Lalu untuk menambahkan tulisan, kita klik menu insert, lalu kita pilih draw text box. Nah, supaya di tengah-tengah, masih ingat ya, kita klik center paragraph, lalu kita ketik di situ inspirasi. Saya tidak rubah-rubah dulu font size-nya. Ya, saya lupa di sini harus pakai bold. Lalu saya coba besarkan. Oh, 11 juga nggak cukup, berarti saya akan pakai 10 saja. Selanjutnya ini kita copy saja, lalu paste. Kita simpan di sini. Ekspirasi. Di sini kita ketikkan di sini ekspirasi. Ah, nggak cukup ya. Oke, kalau nggak cukup, kita blok lagi semua di sini dengan cara tekan Ctrl A di keyboard. Sorry, diklik dulu di sini Ctrl A. Saya kecilin lagi deh 9. Nah, semua sudah dibuat. Sekarang kita tinggal buat garis komandonya. Seperti itu ya. Yang pertama adalah mulai dari atas dulu ya. Kita klik lagi menu insert, lalu kita pilih shapes. Kita pilih dulu yang pertama line. Lines-nya kita buat tadi tengah-tengahnya. Nah, kalau disimpan di kotak sini nanti akan ada kotak-kotak kecil. Itu berarti tengah-tengahnya. Jadi kita akan buat di sini lurus. Nah, seperti ini di huruf G. Kalau di sini di mana? Oh, di antara U dan A. Oke, saya akan buat dari sini. Tarik. Kalau mau lurus sambil tekan tombol shift ya. Di sini tadi antara U dan A. Di sini kira-kira. Nah, seperti ini. Lalu kita perlu shape yang ada, line yang ada tanda panahnya. Berarti kita cari ya. Caranya di insert, lalu kita pilih lagi shapes. Nah, kita pilih yang arrow ini. Perhatikan nariknya. Kalau kita klik tariknya dari atas ke bawah, maka panahnya akan muncul di bawah. Kalau pilih kita nariknya dari bawah ke atas, panahnya akan muncul ke arah atas.
Kalau kita tarik garisnya dari kiri ke kanan, maka panahnya akan ada di arah ke kanan. Kalau kita tarik dari kanan ke kiri, maka panahnya akan mengarah ke kiri. Itu diperhatikan ya. Oke, kita simpan dulu di sini. Tengahnya ada di O di sini. Nah, ini ada di sini. Kita mulai dulu dari sini. Simpan bultannya, pointernya harus ada di garis supaya nyambung. Lalu kita tarik ke sini. Nah, ya kan? Panahnya ada di bawah. Kita klik lagi arrow-nya. Kita buat yang sebelah sini, simpan di sini. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, saya geser dulu sedikit. Nah, kira-kira begini. Lalu di sebelah kanan ada lagi. Kita klik lagi insert, shapes-nya arrow. Lalu kita buat lagi di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lanjut ke bawah. Kita akan buat lagi. Di sini organ pernapasan ada 3 turunan. Masih sama caranya, kita pakai shapes. Masih sama juga pakai arrow. Oke, kita mulai. Yang pertama ini lurus. Oke, lalu kita klik lagi. Bisa di sini nih ada row juga. Nah, kita klik dulu di sembarang tempat aja supaya ininya hilang. Lalu kita klik insert dulu, lalu pilih shapes-nya arrow. Dari sini kita tarik lagi ke sini. Nah, jangan lupa kita klik lagi, klik dulu di sembarang tempat, lalu kita pilih lagi insert shapes arrow lagi, lalu kita buat lagi satu lagi di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut ke proses pernapasan. Caranya sama, kita pakai arrow. Lalu kita tarik di sini, dari sini ke sini. Iya. Lalu kita klik di sembarang tempat, ke menu insert lagi, shape, pilih lagi yang arrow. Sama di sini, dari sini sampai ke tengah-tengah di sini. Oke. Nah, kalau yang kanan cuma satu, maka tinggal tarik garis aja dari atas ke bawah. Nah, begitu. Lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Di sini ya, ada batang tenggorokan, ke sini tembus. Gitu. Caranya kita pilih lines, lalu kita buat di sini tengah-tengahnya. Kita tarik ke sini sampai sini. Oke, tembus dulu nggak apa-apa. Nah, supaya garisnya ada di belakang si oval-oval ini, kita setting si garis ini, pilih send backward. Coba diklik di sini. Send backward, ada send to back. Kita coba pakai send to back deh. Nah, nanti akan seperti ini. Itu ya. Sama halnya dengan yang di bawah paru-paru. Kita pakai lines lagi, lalu di sini kita tarik ke bawah seperti ini, tembus, ya. Lalu kita pilih send to back. Nah, selesai. Udah ya. Sampai sini mudah-mudahan cukup jelas. Lalu tinggal 2 lagi yang perlu kita kasih komando. Ya. Pertama kita buat dulu lines-nya. Kita bikin di sini, kira-kira tengah-tengahnya ada di sini. Oke. Kita buat dulu di sini untuk tengah-tengahnya. Kita turunkan dulu. Garis ini kita copy aja. Klik home, copy, paste. Nanti muncul nih. Kita atur sama di sini ya. Nah, cuman agak ke bawah lagi sedikit yang ini. Oke, kira-kira segini. Lalu masih pakai lines. Sekarang kita tutup di sini.
Nah, kita tutup kanan dan kiri. Nah, begini ya. Lalu tarik lagi ke bawah. Oke, lurus. Tarik lagi ke bawah. Oke. Lalu di sini satu lagi. Gelas. Oke. Nah, sekarang sudah selesai. Jangan lupa di save ya. Kita simpan dulu. Caranya klik file, lalu kita pilih save. Nah, kamu buat satu folder sendiri di laptop atau komputer kamu dengan kasih nama tugas TIK. Nanti setiap tugas-tugas TIK dijadikan satu di situ foldernya supaya nggak bingung nyarinya di mana. Nah, Mr. Agung klik browse. Mr. Agung sudah buat di desktop kebetulan. Folder tugas siswa 2020-2021-nya. Nah, ini diklik. Lalu Mr. Agung cari nih kelas 5. Sudah ada. Oh, udah ada nih. Kelas 5. Nah, ini yang kemarin kan. Nah, kita ganti nih file name-nya. Ini kalau di sini boleh huruf besar semua boleh, huruf kecil semua boleh. Nama lengkap kalian. Spasi kelas, misalnya Mr. Agung kelas 5B. Spasi bagan pernapasan. Nah, kita ketik ini ya. Oke, kalau sudah diklik save-nya. Ya, saya ulangi lagi, nama lengkap kalian, kelas kalian, di sini nomor absen ya, habis kelas. Misalnya Mr. Agung nomor absennya 13. Spasi bagan pernapasan. Kalau sudah kalian klik save-nya, kita sudah selesai. Nah, sekarang tinggal dirubah warnanya. Silahkan, bebas. Nggak harus sama. Misalnya saya ya, untuk yang paling atas ini, saya akan save file-nya warna merah. Gitu. Lalu organ tubuh, itu saya akan beri warna, misalnya kuning. Lalu proses pernapasan, save file-nya kita ganti juga, misalnya jadi ungu. Nah, lalu gangguan pada proses pernapasan, kita tambahkan lagi di sini. Kita coba pakai ini ya. Nah, gitu. Lalu kita ke baris ketiga. Kita mulai dari kotak hidung. Lalu kita cari warnanya di sini. Ini aja deh. Nah, lalu kita ke tenggorokan. Lalu kita pilih shapes-nya yang orange. Lalu ke paru-paru. Lalu ke menu format lagi. Lalu ke bring forward, pilih bring to front. Oh ya. Coba. Oh, ini tinggal dikasih warna nih. Kasih warnanya, saya pilih ini. Nah, lalu di pernapasan perut, ini sama warnanya, yaitu biru. Oke, saya siapkan saja bukunya seperti yang tadi sudah diambil ya, Bu. Oke, ini sudah. Nah, inspirasi ini kita akan pakai shape fill-nya berwarna putih. Oke. Lalu untuk ekspirasi juga sama.
Oke. Lalu font colornya ini sudah besar ya, sudah besar gini. Oke, kita pilih shape fill-nya no fill seperti ini. Lalu untuk yang kotak terakhir, yang ini Mr. Agung akan memberi green. Nah, sudah selesai, semuanya sudah dibuat ya. Silahkan di save kembali. Kalau sudah selesai, boleh dicicil pekerjaannya. Paling lambat tugas TIK diserahkan hari Rabu minggu depan. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 minggu ya. Baik, Mr. Agung rasa cukup tutorialnya. Sekarang tinggal kalian mencoba. Apabila ada kesulitan, silahkan komunikasi apa kesulitannya ya. Lalu waktunya ingat 1 minggu, jangan terburu-buru, hasilnya harus lebih baik daripada Mr. Agung. Sekali lagi, sampai ketemu lagi di kelas minggu berikutnya. Buat kalian jaga kesehatan, disiplin protokol kesehatan ya. Caranya bagaimana? Selalu kenakan masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak, social distancing. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Sampai jumpa di kelas berikutnya.